Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, kita bacain novel Martial Beck chapter 5705. Di sini diceritakan keberadaannya terungkap dan banyak penguasa wilayah dari segala arah bergegas ke tempat ini, ingin melakukan pengepungan yang bisa segera melarikan diri dan membiarkan penyebaran klan tinta gagal. Tetapi dia tidak pergi, hanya mengerutkan kening dan memahami. Setelah beberapa saat dia tertawa terbahak-bahak. Monaye, kali ini kamu menghitung kematian. Dalam peristiwanya ada sejumlah besar penguasa wilayah yang bergegas ke tempat ini dari seluruh dunia. Tetapi aura masing-masing penguasa wilayah agak lemah, seolah-olah mereka semua terluka. Yang segera mengerti bahwa penguasa wilayah yang datang untuk mengepung dan menekannya kali ini bukanlah mereka yang dalam kondisi baik, tetapi telah keluar dari pembatasan besar awal surgawi selama bertahun-tahun. Di hadapan penguasa wilayah lama dari Noretun Pas, begitu mereka membentuk formasi pertempuran, Yang benar-benar tidak memiliki cara baik untuk menghadapinya selain menggunakan Soul Starring Speak. Jadi semua orang yang mati di tengahnya tahun ini adalah penguasa wilayah dari pembatasan besar awal surgawi. Dan penguasa wilayah dari Noretun Pas tidak memiliki korban, bahkan jika dia sesekali bertemu dengan mereka, Yang akan menghindari mereka lebih awal dan tidak membuang energi. Namun kali ini klan tinta secara khusus mengatur sejumlah besar penguasa wilayah dari pembatasan besar awal surgawi yang terluka untuk mengepung dan menekannya. Memperjelas bahwa mereka merayunya untuk membunuh mereka dengan sepotong besar lemak di depannya, haruskah dia memakannya atau tidak? Jika dia memakannya, dia mungkin jatuh ke dalam krisis, dikelilingi dan ditekan. Tetapi jika dia tidak makan, bagaimana Yang bisa ditinggalkan sendirian oleh penguasa wilayah di depannya? Dia telah bersembunyi selama bertahun-tahun ini mencegat para penguasa wilayah ini dari pembatasan besar awal surgawi, dan dia telah memperoleh manfaat. Tetapi penguasa wilayah belum mendapatkan apapun. Begitu banyak penguasa wilayah berkumpul di satu tempat. Benar, godaan Yang adalah benar-benar tidak kecil. Ini adalah plot yang tepat. Monaye telah menetapkan posisi dan selanjutnya terserah Yang untuk memilih apa yang harus dilakukan. Harus dikatakan bahwa orang yang paling memahami seorang seringkali bukan teman tetapi lawan. Monaye telah berjuang dengan akal dan keberanian dengan Yang selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang temperamennya. Karena dia telah membuat pengaturan seperti itu, dia secara alami mengharapkan pilihan Yang. Dia menyimpulkan bahwa tidak mungkin bagi Yang untuk tetap acuh tak acuh dalam menghadapi kumpulan umpalan yang dia buang ini. Orang ini telah membunuh penguasa wilayah selama ini. Sekarang dia telah mengirim begitu banyak penguasa wilayah kepadanya. Yang harus mengambil umpan seperti yang diharapkan. Dengan sedikit keraguan, Yang sudah membuat keputusan. Karena Monaye berani membuang lemak yang begitu besar di depannya, Yang tidak keberatan untuk menggigitnya terlebih dahulu. Sebelum penguasa wilayah ini membentuk pengepungan, lebih penting membunuh mereka sebanyak mungkin untuk mengurangi tekanan. Defensenya melonjak liar dan defensenya memenuhi udara seperti air pasang. Seperti yang diharapkan, aura Monaye tidak terlihat. Dia pseudo loyal, tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri dan tidak mungkin menyembunyikan auranya sepenuhnya. Selama dia muncul dalam jangkauan persepsinya sendiri, Yang pasti akan bisa mendeteksinya. Tetapi Yang tahu bahwa orang ini, Monaye, pasti sedang memantau pergerakan di suatu tempat. Menunggu kesempatan yang tepat untuk muncul, tubuhnya bergetar, prinsip ruang berfluktuasi, dan dia menghilang di tempat, muncul jutaan kilometer jauhnya dalam sekejap. Ada beberapa penguasa wilayah bawaan di sini yang mendesak kekuatan tinta, dan awan tinta hitung berguling ke depan dan berlari kencang ke depan. Tiba-tiba udara yang panas menyelimuti awan tinta hitam besar, dan kemudian sosok seperti matahari besar jatuh di tengah awan tinta. Kekuatan dunia dalam kekacauan, kekuatan tinta melonjak, dan ketika awan tinta hitam runtuh, 4 sosok jatuh karena malu, dan mereka semua memuntahkan darah. Tidak jauh Yang berdiri dengan tombak, tidak berhenti menyerang dan membunuh, tembakan lagi dengan tombak ke arah 4 penguasa wilayah. Keempat penguasa wilayah semuanya berteriak dengan keras, masing-masing mendesak kekuatan tinta dan memainkan serangkaian teknik rahasia yang halus, membentuk formasi pertempuran melawan Yang. Meskipun itu adalah umpan, mereka tidak ingin mati. Tuan wilayah bawaan dari pembatasan besar awal surgawi ini tidak tinggal lama di Noretun Pas. Mereka tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka mereka, dan kekuatan mereka secara alami tidak bisa pulih banyak. Tapi mereka sudah mulai bekerja sama dengan penguasa wilayah lain di bawah perintah Monaye dan berlatih formasi pertempuran.
Oleh karena itu, keempat penguasa wilayah membentuk area 4 arah. Sayangnya karena waktunya terlalu singkat, mereka tidak dapat sepenuhnya mempercayai satu sama lain dan pikiran mereka tidak dapat dicocokkan secara sempurna. Area 4 arah ini ditampilkan oleh mereka tidak stabil, terutama ketika menghadapi elit seperti yang mereka hanya bertahan selama 10 nafas dan formasi pertempuran yang tidak stabil rusak. Dengan bantuan area 4 arah, 4 penguasa wilayah hampir tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi tanpa bantuan formasi pertempuran, bagaimana mungkin penguasa wilayah yang belum pulih dari cedera mereka menjadi lawan Yangkei? Saat formasi pertempuran rusak, seorang penguasa wilayah tersapu oleh Yangkei dengan tembakan, dan tubuhnya langsung hancur dan berubah menjadi abu. Yangkei menikam tombaknya dan mengenai kepala penguasa wilayah. Pada saat yang sama, prinsip ruang didesak dan kekosongan dipadatkan. Dua penguasa wilayah lainnya yang masih hidup tidak punya waktu untuk bereaksi. Mata mereka menjadi hitam dan mereka kehilangan kesadaran. Hanya dalam 2 nafas, aura 4 penguasa wilayah bawaan benar-benar layu dan Yangkei menghilang di tempat, membunuh ke arah lain. Setiap tim memiliki 4 penguasa wilayah, semuanya membentuk area 4 arah. Namun mereka tidak sama dengan para penguasa wilayah veteran dari Northern Pass. Mereka semua terluka, belum lagi mereka tidak terbiasa dengan formasi pertempuran. Dalam 10 nafas, formasi pertempuran rusak diikuti oleh nasib dibantai. 1 tim, 2 tim, 3 tim yang bergerak memicu pembantaian yang tampaknya tak ada habisnya di kekosongan yang luas ini. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk memantau pergerakan di 4 arah dan waspada terhadap reaksi klan tinta. Semakin banyak penguasa wilayah terbunuh dan segera hampir 10 tim penguasa wilayah dimusnahkan. Itu adalah 40 penguasa wilayah, namun para penguasa wilayah yang tersisa tidak gentar sama sekali, seharusnya karena Monaye. Sebelum ini dia telah menjelaskan kepada mereka apa yang mungkin terjadi sehingga mereka tidak akan ragu ketika saatnya tiba. Bukannya mereka tidak takut, hanya saja ada perintah dari atas dan mereka tidak bisa mundur. Pembantaian berlanjut, waktu berlalu dan pengepungan penguasa wilayah klan tinta menjadi semakin padat. Setelah Yangkei membunuh beberapa tim penguasa wilayah, dia akhirnya dikepung oleh penguasa wilayah yang datang dari segala arah. Dalam kehampaan, Yangkei berdiri dengan tombak dan segala arah. Ada sekelompok penguasa wilayah yang membentuk formasi pertempuran. Kamu dapat dengan jelas melihat kepanikan dan ketakutan di mata para penguasa wilayah itu, dan memandang Yangkei seolah-olah melihat musuh alami. Dalam pembatasan besar awal surgawi, mereka semua berpikir bahwa mereka kuat dan tak tertandingi. Tetapi mereka terjebak dalam pembatasan besar dan tidak dapat menunjukkan keahlian mereka. Baru sekarang mereka bangun dari mimpi indah mereka. Di depan orang ini, penguasa wilayah bawaan bukanlah apa-apa. Adegannya tenang dan suasananya bermartabat. Yangkei tidak bergerak dan penguasa wilayah tidak berani bergerak dengan tergesa-gesa, dan hanya menggunakan momentum pengepungan untuk menyegel aura itu.